Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Wajari dengan NPM 1904012015. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen dan manajemen pemasaran. Konsep manajemen. Ada 3 istilah yang penting dipahami lebih dulu agar kita bisa memahami istilah manajemen dengan baik. Ketiga istilah itu adalah organisasi, manajemen, dan administrasi. Organisasi dapat didefinisikan sebagai kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai satu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. Dengan definisi itu, ada aspek penting dari organisasi, yaitu manusia, tujuan bersama, dan struktur hierarkis yang menunjukkan tugas, peran, dan kewenangan. Dalam organisasi ada struktur organisasi yang menunjukkan tugas, peran, dan kewenangan tersebut dalam upaya mencapai tujuan bersama. Manajemen. Manajemen mempunyai pengertian mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki organisasi yang umumnya mencakup sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya teknologi. Sumber-sumber daya tersebut dikelola melalui fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi. Administrasi mencakup organisasi dan manajemen. Dapat dipandang sebagai pembimbing, kepemimpinan, dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok orang ke arah pencapaian tujuan bersama. Administrasi dapat dilihat dari sudut-sudut A. Kelembagaan, yaitu keseluruhan orang atau kelompok orang sebagai satu kesatuan yang menjalankan proses kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. B. Fungsional, yaitu sebagai segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, termasuk tindakan untuk menentukan tujuan itu sendiri. Dan C. Proses, yaitu keseluruhan proses yang berupa kegiatan, pemikiran, pengaturan sejak dari penentuan tujuan sampai penyelenggaraan sehingga tujuan itu tercapai. Kemudian manajemen pemasaran. Ada perbedaan antara penjualan dan pemasaran dilihat dari sisi tujuan dan filosofinya. Penjualan menggunakan filosofi, membuat produk lebih dulu, baru mencari konsumen dan meyakinkan konsumen mengenai pentingnya produk tersebut. Sedangkan tujuannya adalah untuk memenuhi keinginan organisasi bisnis dalam memperoleh laba. Adapun pemasaran menggunakan filosofi, berusaha memenuhi kebutuhan atau memberikan solusi pada permasalahan konsumen, sehingga kita perlu melakukan identifikasi dan analisis data, kebutuhan dan permasalahan konsumen. Sedangkan tujuannya adalah melayani kebutuhan konsumen untuk meraih laba. Manajemen pemasaran pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan pemasaran. Fungsi-fungsi manajemen tersebut meliputi 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Penggerakan, dan 4. Pengendalian. Dalam pemasaran strategis, selain memperhitungkan kondisi internal, organisasi juga memperhatikan kondisi eksternal organisasi. Konsep pemasaran yang populer adalah 4P, yang terdiri atas produk, place, price, dan promotion. Dalam perkembangan berikutnya dikembangkan 7P yang memberi tambahan 3P lainnya, yaitu people, process, dan physical evidence. Ada pula konsep yang dinamakan 4P baru yang meliputi personalization, participation, peer-to-peer, dan predictive modeling. Di samping itu ada juga SIVA yang merupakan modifikasi dari 4P. SIVA merupakan kependekan dari Solution, Information, Value, dan Access. Dalam kegiatan pemasaran, penting pula untuk memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Industri media massa merupakan salah satu industri yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, khususnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Namun, tidak ada rumus umum yang dapat dipergunakan untuk semua media massa. Yang ada adalah rumusan khas untuk pemasaran bagi masing-masing media massa sesuai dengan situasi dan kondisinya. Demikian penjelasan dari materi konsep dasar manajemen dan manajemen pemasaran.